Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1 PAI akan melaksanakan PKN secara offline di SMPN 1 Karawang Timur. Kualitas hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matanya. Kelihatan nggak? Pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya. Kan ada dua, ada maqbul sama mardud. Kalau maqbul itu dibagi lagi, ada sahih sama hasan. Kalau mardud itu cuma satu, itu hadisnya hadis dhaif. Terus sahih juga dibagi lagi, ada lizati sama lighairihi. Hasan juga sama, ada lizati dan lighairihi. Nah, sekarang pengen ngejelasin hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik atau adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni dan tidak ada kejanggalan dan cacat. Terus syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya mutasil atau bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi sebagai sumber hadis. Yang kedua, perawinya adil, yaitu seorang muslim dewasa yang balik, berakal sehat, tidak fasik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, perawinya David, yaitu perawinya adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak lugu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Yang keempat, tidak syadz, yang berarti periwayatan orang kuno terpercaya atau adil, dan dhabit, yaitu bertenaga dengan periwayatan orang yang lebih istiqomah. Yang kelima, tidak ada ilat atau sesuatu sebabnya tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ada contoh hadis semalam itu jika seekor timun jatuh ke dalam minyak sambil atau sebelum mereka apabila minyak sambil dapat padat jangan tikus dan minyak sambil sekitar. Dan apabila minyak sambilnya cair maka janganlah kamu mendekatinya. Rasulullah SAW menanya tentang tikus yang jatuh dalam minyak sambil. Hadis ini terdapat istilah di sana dan matanya. Itu Rasulullah, bawahnya ada Abu Hurairah, bawahnya lagi ada Sa'id bin Nasr, bawahnya lagi ada Jahro, bawahnya lagi ada Muhammad. Dan sebelah itu ada Rasulullah, bawahnya ada Maimunah, bawahnya Abi Abbas, bawahnya lagi ada Abdullah, bawahnya juga ada Jahro dan Bukhari. Selanjutnya ada hadis Muhammad Sahih dan Sahih Lijati dan Lighairihi. Sahih Lijati adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Dan Sahih Lighairihi adalah hadis yang memenuhi sifat dhabitnya atau kurangnya beda, kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dan hasan. Jadi hadis Lighairihi ini tadinya turun naik gara-gara sama dengan hasan Lijati gitu. Dan sebenarnya ada contoh hadis sahih Lijati yaitu ini nama amalu ini ya, ini nama ditulis ini manawa. Dari Rasulullah turun ke Umar bin Khattab, turun ke sahabat Jalil, terus ke Yahya bin Sa'id al-Ansari, ke tabi'in. Dan contoh hadisnya termasuk hadis sahih Lighairihi yaitu laula an asuqa ala umai la marhum bi sawabi
tidak tulis sholat. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiap setiap sholat. Hadis ini dari Rasulullah, Abu Hurairah, Abu Salamah, terus dari Al-Araf, Abu Jinnah, Maliki, Bukhari, Sa'fian bin Aidan, Muslim. Itu dari Sahih Rijati. Dan dari asal naik tingkat menjadi Sahih Rijati adalah Abu Sulaiman, dari Sa'ad, Abid, Muhammad bin Amr, Saduk, Abu bin Sulaiman, dan Abu Quraib bin Tirmidzi. Dan selanjutnya ada hadis Hasan. Wa ma tasawwur sanad di nafsi al-amri wa bikin. Dokter aku ingin doti hadis yang sanadnya disambung sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan objek dengan tingkat kalau lebih tenang, jadi dengan tingkat kalau dan lebih tenang dan lebih selamat dari kejahatan dan dekat dari kejahatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kami. Baik, izin masuk ya semuanya. Tadi apa sih sebenarnya nama saya Bayan, ya kan, yang udah kenalan. Nah selanjutnya ini udah semuanya udah ditulis. Ya pokoknya yang mau nulis kayaknya selesai ya. Ya. Apa? Sekarang nih kita ada di pembagian di penjelasan hadis hasan. Nah, untuk definisinya nih yang menulis nih, ya. Tolong minta semuanya untuk apa ya, kondisi ya bentar. Kebanyakan soal ini pokoknya definisinya apa sih, tulis yang inti-intinya aja ya. Sini. Pokoknya hadis hasan adalah hadis yang sanadnya, ayo ditulis, hadis yang sanadnya bersambung sorry ya Cadel. Ini di dalam kurung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi yang adil dan dobit Begitu cerdas, Bobit. dengan tingkat kedobitan lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih. Apa? Tadi ada yang kurang jelas. Oh enggak ada. Sorry. Ya bebas, ini mah yang mau nulis sok. Ya, Bebas, sok aja, sok. Nggak bakal paham pasti nanti di suatu saat insyaallah. Ya, ringan dan tingkat kedobitannya sorry. Selamat dari kejanggalan, syad dan cacat, ilat. Selamat dari kejanggalan, di dalam kurung SYADZ. Dan cacat di dalam kurung ya, di dalam kurung ilat.
Nah, nih buat perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Tadi kan udah menjelaskan hadis sahih ya. Nah, ini buat perbedaannya. Hadis hasan. Oke, nanti kita lanjutkan nanti lagi ya. Sampai perbedaan ya. Perbedaan ini mau dicatat aja nih. Oke. Tadi sampai terakhirnya. Jilat. Bukannya yang perbedaan hadis sahih dan hasan. Sampai perbedaan hadis sahih dan hasan ya? Ya, oke. Lanjut nih ya. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan. Ayo dicatat. Yang mau aja ya, nggak maksa ini mah. Adalah perbedaan hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedobitannya. Ini sebelumnya tahu nggak sih dobit itu apaan? Kayak bertanya-tanya gitu kan ya? Apaan sih dobit itu? Dobit apaan sih gitu? Nah, dobit itu adalah apa ya? Orang yang otaknya tuh encer bisa dibilang gitu loh. Kayak sekali dengar sesuatu tuh nempel gitu. Nah, terus habis itu udah nempel bisa dijelasin ke orang lain lagi. Nah, itu biar nggak apa ya, apaan sih dobit itu kan kayak menghantui pikiran gitu ya. Nah, kedobitannya terus perawi dalam hadis sahih sempurna. Dua ya, ada dua banyak ya, gak usah ditulis lah kelamaan, kasihan yang lain ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya Muhammad Fikri. Oke, definisi hadis dhaif. Dhaifu wa ma lam yasma' sifati qabuli al-mashhuri fi sahihi wal hasan. Hadis yang tidak mengikut sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Dhaif ini berarti di sini lemah. Selemah-lemahnya hadis dia tetap hadis, tapi sebaik-baiknya omongan kita tuh ya bukan hadis, siapa ente. Macam-macam hadis dhaif. Sebab pengukuran sanad. 1 mursal, 2 munqati, 3 mudol, 4 mu'allaq, 5 dalas. Sebab cacat perawi, cacat keadilan, maudhu matruk majhul, cacat kedobitan, 1 inkar alal daraj maklum, tarif haram sahab lagi. Contoh hadis dhaif mudroj. Awaidul aqobi anda sempurnakan wudhu, celakalah bagi orang-orang yang kumitnya tidak terkena air daripada ancaman api neraka. Orang yang wudhu aja celaka, orang-orang juga menjaga. Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudhu karena Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam sabda, wa itu celakalah bagi orang-orang yang kulitnya tidak terkena air daripada ancaman api neraka. Hadis ini mudroj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matanya, yaitu kalimat sempurnakan. Contoh hadis dhaif atau alaikum bismillahil ma'rufi fa innahu yamna'u al-khari'a wa alaikum bisadaqati sirri fa innaha tutfi'u
Qadallahu azza wa jalla. Wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya yang mencegah kejahatan. Wajib atas kamu bertaksir sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memendam kemarahan Allah azza wa jalla. Oleh para ulama, perawi ini dijuluki matruk al-hadis, ditinggalkan, jadi hadisnya ditinggalkan, dan laisa syai'in, atau pada apa-apanya itu hadisnya. Oke. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hajar tidak dapat diamalkan secara mutlak. Pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari dan Imam Muslim pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Kalau pendapat Imam Abu Daud secara mutlak bisa. Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat dalam perkara tertentu seperti fadlil amal, mau'idun, tarkib, janji-janji dan tahrim, ancaman. Kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Dua, dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu'. Dhaifnya tidak terlalu negatif banget gitu. Hadisnya ya agak sahih-sahihan. Tiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Empat, tidak meyakini 100% hadis dhaif itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab-kitab hadis dhaif ini, Al-Ilal wal Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Ahmad bin Hanbal. Dua, Takrib Al-Manhaj Bitartib Al-Mudraj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Marasil karya Abu Daud. At-Taibin Al-Asma Al-Mudallisin karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Lima, At-Tasib karya Ad-Darqutni dan lain-lain. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdiri. Apa perbedaan hadis hasan dan hadis sahih? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Apa itu maqbul dan mardud? Oke, terima kasih. Terdapat pada orang yang menyampaikan hadisnya itu benar-benar kuat ingatannya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijawab oleh Rahma. Tadi yang kedua kan pertanyaannya apa itu maqbul dan mardud ya. Nih, maqbul itu adalah hadis yang diterima. Maqbul adalah hadis yang diterima dapat menjadi hujah. Hujah apa tadi hujah? Alasan yang dapat menjadi hujah dalam berargumentasi dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang tergolong sebagai hadis maqbul adalah sahih dan hasan. Kemudian hadis mardud adalah hadis yang ditolak. Kan kalau maqbul itu hadis yang diterima ya. Kalau misalnya mardud itu hadis yang ditolak. Tidak dapat dijadikan